Di seluruh dunia, hari ini jutaan orang berjuang untuk air bersih. Di California, mereka berdebat siapa yang berhak atas air danau Mead. Di India, petani mempertanyakan mengapa korporasi farmasi dapat mengalirkan sumur komunitas sampai kering. Di Afrika, sungai direbut oleh negara yang lebih kuat, meninggalkan jutaan tanpa tetes air. Pertanyaan sederhana menggantung di udara. Siapa yang memiliki air? Pemerintah? Korporasi? Atau apakah itu milik kita semua? Jawaban yang kita cari sebenarnya sudah ada. Hanya saja kita telah melupakannya selama 800 tahun. Bayangkan Anda berada di Andalusia tahun 1150. Di kota Granada, sebuah sistem irigasi mengaliri ribuan hektar pertanian, menyiram taman-taman indah, dan memenuhi air minum puluhan ribu keluarga. Tapi jangan bayangkan ini dikendalikan oleh satu raja yang berkuasa penuh atau oleh bangsawan yang rakus. Bayangkan sebuah sistem yang jauh lebih rumit dan jauh lebih adil. Setiap saluran air diatur oleh hukum yang ketat. Setiap hak dipikirkan dengan matang. Setiap orang, dari petani paling miskin hingga pedagang terkaya, memiliki bagian mereka yang diakui, bukan karena kedermawanan, tetapi karena keadilan adalah perintah agama. Peradaban Islam tidak hanya ahli dalam membangun saluran air dan bendungan. Mereka melakukan sesuatu yang lebih revolusioner. Mereka mendefinisikan etika air. Mereka menciptakan hukum untuk air. Mereka memahami bahwa air bukanlah sekedar sumber daya. Air adalah amanah, tanggung jawab yang dititipkan kepada kita untuk dijaga. Dan itulah cerita yang ingin kami ceritakan hari ini. Untuk memahami apa yang istimewa, kita harus kembali ke fondasi pada abad ke-8 dan ke-9 ketika Eropa masih terjebak dalam kegelapan abad pertengahan. Para ahli fikih Islam di Baghdad, Kairo, dan Damaskus sedang mengembangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kode hukum lingkungan yang komprehensif. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, jika Allah memberikan air kepada semua makhluk, siapa yang berhak memilikinya? Jawabannya fundamental dan mengubah segalanya. Dalam fikih Islam klasik, terutama dalam mazhab Hanafi dan Maliki, dikembangkan konsep yang disebut hak al-syurb dan hak al-zama, yang secara harfiah berarti hak minum dan hak mengairi. Prinsipnya sangat jelas. Air yang mengalir di sungai, air sumur bersama, atau air hujan dianggap mubah, milik bersama komunitas, milik semua orang, dan oleh karena itu tidak boleh diprivatisasi untuk kepentingan segelintir orang. Sekarang, dengarkan ini dengan baik, karena ini adalah tempat di mana fikih Islam menunjukkan kesadaran ekologis yang luar biasa canggih untuk zamannya. Para ahli fikih klasik memahami dengan sangat mendalam tentang hak-hak air dan dampak penggunaan air terhadap komunitas lain. Dalam kitab-kitab fikih Hanafi dan Maliki, dijelaskan bahwa jika penggunaan air oleh seseorang secara signifikan mengurangi akses air bagi orang lain atau komunitas, itu dapat dilarang atau dibatasi. Mengapa? Karena mereka memahami prinsip yang fundamental, bahwa tindakan Anda di satu tempat mempengaruhi orang lain di tempat lain, dan bahwa air adalah kepercayaan bersama yang tidak boleh digunakan dengan cara yang merugikan pihak lain. Ini bukan hanya hukum, ini adalah etika keadilan yang diterjemahkan menjadi peraturan hukum. Sekarang, kontraskan dengan bagaimana sistem pengelolaan air berbeda di Eropa pada waktu yang sama. Meskipun Eropa memiliki konsep tanah bersama, pengaturan air dan hak akses terhadap sumber daya air jauh lebih berpihak pada pemilik tanah feodal dengan sedikit perlindungan untuk komunitas yang lebih luas. Sementara itu, sistem Islam mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif. Melalui perdagangan Mediterania dan kontak budaya di Al-Andalus, pemikiran ini mulai menyerap ke dalam tradisi hukum Venesia dan Italia, dan akhirnya berkontribusi pada pembentukan konsep modern tentang commons, tentang res communis, tentang sumber daya publik yang perlu perlindungan kolektif. Kita bisa menyaksikan jejak ini di Convention on International Watercourses tahun 1997. Kita bisa melihatnya dalam gerakan modern untuk hak atas air. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa benih ide ini ditanam oleh para fuqaha di Kairo dan Baghdad lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi tunggu, air adalah hanya permulaan. Karena apa yang benar-benar mengejutkan adalah ketika Anda melihat bagaimana peradaban Islam menerapkan etika ini ke seluruh kota. Bayangkan Anda adalah pedagang bulu kulit di kota besar di abad ke-12. Pabrik Anda memproses ribuan kulit setiap bulan. Limbahnya berbau mengerikan, beracun, dan tentu saja mengalir langsung ke sungai tempat minum ratusan ribu orang.
Anda pikir Anda bisa melakukannya? Anda pikir ini adalah bisnis pribadi Anda? Tidak, karena seseorang akan datang menemui Anda. Dia disebut muhtasib, petugas dari institusi yang disebut hisbah. Hisbah bukan hanya sekedar pengawas pasar. Dia adalah kombinasi dari inspektur kesehatan modern, penegak lingkungan, dan pengawas moral publik. Dan muhtasib memiliki wewenang yang luar biasa. Dia dapat masuk ke pabrik Anda dan mengatakan, limbah Anda mencemari sungai. Berhenti atau tutup usaha Anda. Dia dapat memaksa Anda mengubah sistem Anda, mengalihkan limbah, atau membayar kompensasi kepada komunitas. Dia dapat menutup pasar Anda jika Anda terus melanggar. Dan ini bukan hanya tentang air. Muhtasib memiliki wewenang untuk memastikan jalan-jalan umum bebas dari sampah dan hambatan yang mengancam kesehatan publik, mengawasi kualitas udara dengan membatasi di mana bengkel logam dan pabrik berpolusi dapat beroperasi, melindungi ruang publik, taman, sungai, tanah umum dari privatisasi dan eksploitasi. Ini bukan hanya peraturan teknis atau peduli-peduli saja. Ini adalah kewajiban agama yang diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Tapi ada lebih banyak lagi. Karena di samping kota, di hutan dan padang rumput, sistem lain beroperasi. Hima. Hima adalah zona alam yang dilindungi, area yang dinyatakan sebagai wilayah terlarang untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Seorang kepala suku atau pemerintah dapat mendeklarasikan area tertentu sebagai hima, sebuah zona di mana penggunaan tidak diizinkan atau dibatasi dengan ketat untuk melindungi alam. Mengapa? Untuk melindungi habitat, memungkinkan satwa liar untuk berkembang biak, memastikan padang rumput tetap subur, dan menghindari penggunaan sumber daya secara berlebihan untuk generasi mendatang. Praktik hima ini dimulai pada zaman Nabi Muhammad yang menetapkan aturan khusus untuk zona-zona terlarang di Madinah. Ini adalah konsep perlindungan area di mana pengembalaan dan berburu diatur untuk mencegah pengeksploitasian berlebihan, mencerminkan kesadaran mendalam tentang keseimbangan ekologi yang diperlukan untuk keberlanjutan. Tunggu sebentar dan pikirkan tentang ini. Pada abad ke-12, ketika pandangan Eropa tentang pengelolaan sumber daya lingkungan masih sangat terbatas pada hak pemilik tanah, peradaban Islam sudah mengembangkan kerangka hukum komprehensif tentang hak air yang adil dan berkelanjutan. Institusi penegakan polusi udara dan air, pelindungan ruang publik, sistem zona terlarang untuk konservasi alam, mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menegakkan semuanya. Mereka telah membangun sistem governance lingkungan yang berakar pada nilai-nilai agama dan etika. Bukan sains modern, itu datang nanti. Tetapi etika keberlanjutan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih awet daripada regulasi teknis manapun.